semakin deket, suara congklaknya itu makin keras tuh. Nah, pas dia buka pintu kamarnya dia, tiba-tiba halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua sehat-sehat terus ya. So, langsung aja, kali ini aku dapat kiriman cerita dari seseorang, kita panggil aja namanya tuh Danu. Ya, dia ini adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Dia baru lulus kuliah, cari kerja, dan tinggal di rumah warisan orang tuanya. Sampai sini sebenarnya kedengaran biasa aja teman-teman ya. Aku juga awal itu mikir gitu. Tapi, setelah Danu cerita soal rumah itu, soal keluarganya, soal kejadian-kejadian yang aneh yang dialami di sana, ternyata itu ngeri banget teman-teman. Ngerinya itu bukan karena hantunya ya, tapi siapa dalang di balik teror itu. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya teman-teman. Kamu gak sendirian. Sebelum dimulai aku mau jelasin dulu nih ya. Danu ini adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Mbak Fitri dan kakak yang kedua bernama Mas Damar. Nah, tapi sayangnya waktu umur 17 tahun, Mbak Fitri ini meninggal akibat tenggelam teman-teman dan menyisakan 2 anak aja, yaitu si Mas Damar dan Danu. Mas Damar ini kondisinya itu dia ini udah nikah nih teman-teman. Jadi dia ini tinggal sama istri dan anak-anaknya di Karawang. Sedangkan di rumah cuma ada Danu dan ibunya. Keluarga ini tuh tinggal di rumah tua, rumah yang udah turun-temurun dari neneknya. Jadi rumah ini tuh gede, luas, 2 lantai, tapi dari desain, dari perabotan, itu tuh jadul semua teman-teman. Kayak mejanya, lemarinya, kasurnya, semuanya tuh kelihatan kuno gitu loh. Nah sebenarnya Danu ini tuh ngirimin fotonya teman-teman, tapi kayaknya nggak mungkin aku tampilin di sini. Jadinya aku bikinin ilustrasinya aja ya. Ya kurang lebih bentukannya tuh kayak gini lah. Nah, di tahun 2023, ibunya ini masih ada nih teman-teman. Tapi ya emang udah sering sakit-sakitan. Beliau itu kena stroke dan komplikasi. Jadinya dia dirawat lah sama si Danu nih. Dibawa berobat, ya kalau makannya ibunya disuapin, badannya dibersihin, dielapin. Berbakti itu dia sama ibunya. Karena kalau bukan dia, ya siapa lagi teman-teman yang mau ngurusin ya? Saudara-saudara sih ada ya, tapi jauh gitu. Nah, Mas Damar, ya dia ini cukup cuek lah orangnya. Bahkan jarang nengokin ibunya. Palingan ya kirim-kirim uang doang. Jadinya si Danu doang nih yang ngurusin ibunya sendirian. Nah, di hari terakhir sebelum ibunya meninggal, beliau sempat berpesan gini ke Mas Damar sama si Danu nih. Le, rumah ibu titipin ke Danu. Tolong dijaga ya Nu, dirawat, dibersihin. Nanti bisa kamu tempatin kalau kamu sudah menikah. Udah tuh ibunya ngomong gitu kan ke si Danu. Nah sekarang giliran Mas Damar nih. Tapi ibunya cuma bilang gini, tolong rumah ini jangan dijual. Nah kenapa beliau bilang gitu ke Mas Damar? Karena sebelum sakit, ibu dan Mas Damar ini emang sering cekcok soal rumah nih teman-teman. Mas Damar itu sebenarnya punya rencana untuk jual rumah ini. Nah kemudian untuk dipakai uangnya buat renov rumahnya Mas Damar sendiri biar lebih gede. Dan nanti ditempatin bareng-bareng sama ibu dan si Danu. Tapi ibunya nggak mau nih teman-teman. Selain rumah ini tuh rumah peninggalan, beliau juga heran sama Mas Damar. Padahal dulu tuh ya, dia ini nggak pernah ribet ngurusin soal rumah. Bahkan nggak pernah ngebahasin gitu. Nah, dia kayak gitu tuh semenjak setelah nikah. Makanya ini kok jadi aneh banget tiba-tiba mau jual rumah kan. Udah kan tuh, gak lama setelah ibunya ini meninggal, Mas Damar datang lagi nih sama istrinya nih ke rumah. Balik lagi dia mau ngeyakinin si Danu buat ngejual rumah itu. Pokoknya yang ada di pikiran Mas Damar tuh cuma rumah ini doang teman-teman. Dan otomatis ditolak lah tawaran itu kan sama si Danu. Makanya Mas Damar ngamuk-ngamuk tuh. Nu, apa sih yang kamu lihat dari rumah ini? Ini tuh rumah tua, perabotannya juga kuno. Daripada rumah ini tuh jadi bangke, mending dijual. Duitnya kita bagi 2. Mas, ini tuh wasiat ibu loh, kata si Danu gitu. Ini tuh wasiat ibu loh. Ibu mau rumah ini tuh jangan sampai dijual. Danu masih kekeh aja tuh kan berjuang buat pertahanin rumah ini. Terus cekcok. Nah, istrinya Mas Damar yang lagi ada di situ, dia ikut-ikutan bilang gini nih. Lihat ya Nu ya, pegang omonganku. Kamu gak akan betah tinggal di rumah ini. Sejak saat itu, situasi di rumah ini gak pernah sama kayak dulu.
So, sebelum terjadi keanehan di rumah itu, Danu nepatin wasiat dari ibunya nih teman-teman, yaitu ngerawat rumahnya dengan baik. Dia jagain, dia bersihin, dia pertahanin biar nggak dijual. Tapi ya namanya hidup ya, tetap butuh uang kan teman-teman ya. Nah dulu, waktu ibunya ini masih ada, Danu biasa tinggal minta aja tuh ke Mas Damar buat uang bulanan. Ya hitung-hitung buat uang makan sama uang listrik lah di rumah itu. Tapi kan sekarang ibunya ini udah nggak ada ya. Terlebih lagi mereka berdua itu habis cekcok kan. Jadinya si Danu agak gengsi juga buat mintanya. Toh dia juga udah gede kan, udah lulus kuliah. Akhirnya dia cobalah cari kerjaan dan keterima di salah satu supermarket. Ya rutinitasnya cuma itu teman-teman. Kerja, pulang, beresin rumah, gitu aja terus. Sampai suatu hari, hal-hal aneh mulai terjadi. Jadi kalau menurut Danu, Hawa di rumah itu tuh masih berasa kayak masih ada kehadiran ibu gitu. Masih berasa kayak ibu itu masih hidup. Bahkan sesekali aku lupa mas, kata Danu gitu. Aku lupa masih manggil-manggil ibu. Bu. Oh iya ya, ibu udah gak ada ya. Tapi kadang, waktu aku lagi lupa manggil ibu itu, ada yang nyautin mas. Suaranya tuh persis banget suaranya ibu. Iyo Nanu. Dan gak tahu ya, suara itu tuh kadang suka muncul di beberapa ruangan. Kayak dari kamar mandi, dari kamar di lantai 2, tapi yang lebih seringnya lagi, itu tuh muncul dari kamarnya ibu. Tapi di situ Danu belum takut teman-teman. Soalnya, dia itu pernah diceritain dulu sama guru ngajinya. Katanya, tiap manusia itu punya jin korin yang ngikutin kemanapun manusia pergi. Makanya mereka itu punya sifat, punya wujud, dan punya suara yang sama dengan manusia yang dia ikutin. Nah, ketika manusianya itu meninggal, jin korinnya ini nggak ikut nih. Energinya masih tertinggal di alam manusia. Makanya si Danu juga masih ngerasa tuh ada kayak hawa-hawa kehadiran ibu di rumah itu. Udah kan tuh, itu baru kejadian pertama teman-teman. Yang menurut Danu ini masih wajar. Sampai suatu ketika, hal-hal yang aneh, dan makin aneh lagi terjadi di rumah itu. Awalnya Danu nyium bau-bau nggak enak di rumah itu teman-teman. Jadi biasanya ya di rumah itu tuh lebih sering kecium bau-bau kayu, bau-bau perabotan-perabotan lama. Ya pokoknya bau-bau khas-khas rumah tua gitulah. Nah tapi Danu pernah nyium bau darah teman-teman. Baunya itu amis, anyir, campur bau asem. Dan itu pernah tuh ya, waktu itu Danu lagi nonton TV di ruang tamu. Dia lagi duduk di sofa gitu nyantai. Nah tiba-tiba baunya itu kayak lewat gitu. Bau apa nih? Kok rasanya kayak bau darah ya? Nah di sini dia masih cuek nih teman-teman. Ya udahlah dia mikir mungkin bau got kali ya, kebawa angin gitu. Udah tuh dia lanjut nonton lagi. Terus di sofanya dia duduk itu ya, di belakang sofanya itu kayak ada orang yang nendang gitu loh. Nendang di bagian bawah sofanya gitu loh. Siapa nih yang nendang? Pas ditengok tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Kaget dong si Danu ini. Mana posisinya udah malam gitu kan. Akhirnya karena ketakutan, dia matiin TV, dia lari ke kamarnya tuh. Di sini dia bingung ya. Kok semenjak ibu meninggal, rumah ini tuh jadi serem ya. Padahal selama 25 tahun dia tinggal di sini, Danu belum pernah ngerasain gangguan-gangguan aneh kayak gitu. Nah itu tuh kejadian di Jumat malam nih teman-teman. Nah 4 hari kemudian di hari Senin malamnya kejadian lagi dong. Dan ini yang bikin Danu ketakutan. Jadi malam itu sekitar jam 11 lewat, Danu lagi tiduran nih di kamarnya nih teman-teman sambil main HP. Nah tiba-tiba dari arah ruang tamu itu ada suara-suara kayak kletek. Suara biji congklak. Di ruang tamu itu ada suara kayak orang lagi main congklak. Awalnya Danu kira ini cuma halusinasi kan, didiemin sama dia. Makin lama kok makin suaranya itu makin jelas gitu kan. Iya nih, ini suara congklak ya. Suara congklak yang bauti ini. Akhirnya karena dia pikir itu ada tikus ya, atau lebih parahnya lagi ada maling gitu, dia akhirnya bangun, dia jalanlah ke arah pintu. Semakin deket, suara congklaknya itu makin keras tuh. Nah, pas dia buka pintu kamarnya dia, tiba-tiba zep. Suara congklaknya itu hilang teman-teman. Hening. Suaranya hilang, tapi congklaknya ada di lantai ruang tamu tuh. Dan bijinya itu berantakan. Yang Danu inget ya, itu dia ngelihat ada satu biji congklak
yang dia goyang-goyang tuh. Sampai pelan-pelan berhenti, kayak baru ada yang naruh. Di sini, Danu masih berpikiran kalau mungkin aja di rumah itu dia ada orang iseng. Takutnya ada maling gitu. Akhirnya dia ambil gantungan baju, dia ambil hanger yang dari kayu gitu. Dia jalan tuh keliling rumah kan. Tiap-tiap ruangan dia periksa. Kamar ibunya, kamar mandi bawah, kamar tamu. Gak ada siapa-siapa. Udah tuh, terus kemudian dia naik ke lantai 2. Dia coba buat ngecek kamar-kamar yang lain. Nah, waktu dia lagi jalan-jalan itu, dia ngelewatin kamar mandi atas tuh, yang kebetulan pintunya nggak ditutup. Nah, di dalam kamar mandi yang gelap itu, aduh ini merinding banget sih. Di dalam kamar mandi itu, Danu ngeliat ada kepala perempuan nongol dari bak mandi. Matanya tuh melotot gitu loh. Dan mukanya tuh persis banget sama Mbak Fitri, kakak pertamanya yang udah meninggal. Dia melotot gini gitu. Nah, yang dia inget ya, mukanya itu pucat, agak kebiruan, terus bengkak-bengkak gitu loh. Jadi kayak gelembung gitu. Udah gitu, dia kan nongol dari bak mandi ya, yang isinya tuh ada airnya. Secara logika kan harusnya basah dong. Nah anehnya, rambut dan mukanya itu kering teman-teman. Pas Danu tatap-tatapan sama makhluk itu, dia tiba-tiba tuh nyelam gini nih. Itu Danu langsung ngibrit teman-teman. Langsung lari dia tuh ke kamar, dia tutup, dia kunci kamarnya itu, terus dia selimutan sampai pagi. Udah tuh, nah paginya baru deh tuh dia tutup pintu kamar mandi atas, air di bak mandinya itu dikosongin, terus dia kunci. Dah, gak mau lagi dia tuh ngerasain kejadian itu. Nah, setelah peristiwa di malam itu, Danu tiba-tiba ditelepon nih sama Mas Damar kan. Lagi-lagi dibujuklah tuh si Danu buat jual rumah itu kan. Dek, gimana saran Mas? Mau nggak rumahnya dijual? Dia ngomongnya baik-baik tuh kan. Tumben banget tuh. Nggak mau Mas, aku tuh masih mau jagain rumah ibu. Alah, egois kamu, kata Mas Damar gitu kan. Kamu itu baik-baik sama ibu biar dapat rumah itu sendiri kan? Biar kamu nikmatin sendiri kan hasilnya. Astagfirullah Mas. Gak gitulah. Aku cuma mau ngejalanin wasiat dari ibu. Nah terus, yang bikin Danu itu heran ya, Mas Damar tiba-tiba bilang gini nih. Ngapain sih kamu betah banget di sana? Lagian emang gak ada kejadian aneh ya? Masih mau kamu tinggal di situ emang? Nah terus dalam hatinya Danu kan, loh, bentar. Ini tahu dari mana ini Mas Damar nih aku betah atau enggaknya di rumah ini nih? Ngapain dia nanyain kejadian-kejadian aneh sama aku? Nah terus ditanya lagi kan sama Danu, Mas tahu dari mana ada kejadian aneh di sini ya? Mas Damar jawab kan, tapi dia jawabnya tuh kayak orang gelagapan gitu loh. Alah, ya wis lah. Yaudah ya Nu, aku antar anakku les dulu. Langsung ditutup tuh sama Mas Damar kan. Nah di sini Danu mulai goyah nih keyakinannya teman-teman. Dia mulai mikir kayak iya ya. Lagian rumah ini tuh angker banget sih. Apa dijual aja ya? Ah, nggak mungkin lah. Apaan sih orang ini rumah peninggalan ibu? Kata dia gitu kan. Tapi sebenarnya Danu ini juga dilema nih teman-teman. Tinggal di sini dia sering diganggu, tapi kalau nggak dijagain, takutnya rumah atau perabotannya itu tiba-tiba dijual sama Mas Damar. Jadi dia mau pindah nggak bisa, mau tetap di sini juga nggak tahan. Akhirnya si Danu ambillah jalan tengahnya nih. Dia cari paranormal. Nah dari situ dia tanyain tuh temennya satu persatu kan, kali aja ada kenalan paranormal. Akhirnya dapet tuh namanya Pak Hakim. Nah tapi Pak Hakim ini baru bisa datang 4 hari lagi. Ya udah dong, daripada ribet nyari-nyari lagi, si Danu langsung setuju tuh sama jadwalnya Pak Hakim. Ya udah Pak, saya tunggu ya hari Kamis. Udah kan tuh, dari situ Danu agak tenang nih pikirannya nih. Ya udahlah 4 hari lagi gitu kan bakalan datang nih Pak Hakim nih, bakalan hilang teror-teror di rumah ini. Tapi ternyata selama nunggu Pak Hakim itu, Danu ngalamin kejadian mengerikan. Dan kali ini gangguan itu bener-bener hampir bikin Danu sambil Danu nunggu Pak Hakim, dia ngelakuin kegiatan seperti biasa nih teman-teman. Ya kerja, beresin rumah, dan dia ini masih ngalamin gangguan-gangguan kecil. Kayak denger-denger suara, nyium bau-bau aneh. Tapi kayak ya udahin aja lah gitulah. Nah sore itu, dia pengen ganti bohlam di lampu gantung nih teman-teman.
Karena beberapa hari ini itu tuh udah agak redup cahayanya. Lampu gantungnya ini tuh lampu gantung yang gede gitu ya. Lampu gantungnya orang kaya gitu, gimana sih teman-teman? Yang dari besi, terus dia tuh tinggi ya, berat, terus gede gitu ya. Nah, dia mau ganti itu bolam lampu utamanya. Si Danu ambil tangga ya, dengan hati-hati dia naik tuh. Langkah demi langkah dia naik pelan-pelan nih, sampai di ujung, di anak tangga nomor 2 dari atas. Nah, dia berdiri tuh. Nah, waktu dia mau puter bolam itu tuh dari dapur tuh ada suara kayak cetak, 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 cetak. Danu diem kan tuh. Cetak, cetak. Ada yang mainin cetekan kompor, teman-teman. Nyala mati, nyala mati. Jadi si Danu nih kedistrak nih. Karena dia itu udah sering ngalamin yang aneh-aneh. Si Danu itu cuma, apaan sih, iseng banget sih, gitu kan. Nah, tapi di sini dia inget lagi nih, yang nyala-nyala itu kompor. Takutnya itu apinya tuh nyamber atau ada gas yang bocor gitu, terus kebakaran. Akhirnya dia tunda dulu tuh ganti bolamnya. Dia turun lagi pelan-pelan, pelan. Nah, pas udah di bawah, dia balik badan, terus dia jalan. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Di belakangnya Danu itu, lampu yang segede gaban itu tiba-tiba jatuh gitu. Duas gitu. Itu belinya pecah kemana-mana. Besinya itu pada patah. Dan Danu, dia cuma bisa bengong, teman-teman. Lampu yang tadinya mau dia ganti udah ngegeletak di lantai, hancur. Tepat di titik tadi Danu berdiri. Dia cuma bisa ngeliatin lampu itu sambil istighfar gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, kata si Danu gitu kan. Mas Tam, kalau tadi saya nggak turun, kalau tadi nggak ada suara kompor, mungkin saya nggak bisa ngirim cerita ini ke Paranoia. Tuh, kata si Danu. Yang paling bikin dia heran ya, lampu itu tuh digantung pakai rantai besi baja. Kokoh. Jelas nggak habis pikir gimana dia bisa putus. Sementara itu, di saat yang bersamaan, ya, Danu juga sadar kalau suara kompor yang ada di dapur itu juga nggak kedengeran lagi. Dan itu kejadian yang paling berbahaya yang dialamin sama Danu di rumah itu. Tapi segitu itu tuh belum seberapa. Karena hal yang bikin kaget adalah omongannya Pak Hakim nanti. Dia bilang kalau ternyata teror yang dialamin sama Danu ada yang ngirimin. Ada manusia di baliknya. Dan pelakunya adalah orang terdekatnya Danu. Jadi waktu itu di hari Kamis, pas Danu pulang kerja ya, dia udah janjian kan nih ketemu sama Pak Hakim kan. Dia ceritalah dari mulai nyium bau-bau aneh sampai hampir kejatuhan lampu gantung. Udah kan tuh, terus mereka ke rumah, Pak Hakim keliling-keliling, dia doain tuh tiap-tiap ruangan. Nah, terus dia bilang gini, "Mas Danu, apapun yang kamu rasain di sini itu kiriman seseorang. Awalnya dia cuma mau bikin kamu nggak betah, tapi lama-kelamaan tujuan mereka berubah, yaitu mengambil nyawa kamu." Nah, di sini Danu bingung dong. Perasaan selama ini dia nggak pernah punya musuh deh. Tapi kenapa ada orang yang mau gangguin dia ya? Pak Hakim ngasih dia bangle tuh. Nah, dipajang tuh bangle itu di tiap-tiap pintu. Nyuruh rumahnya sering disolatin, di ngajiin, buat ngebantu ngilangin gangguan-gangguan itu. Pak Hakim juga masang pagar gaib di sekeliling rumahnya Danu. Nah, udah kan tuh. Nah, malamnya si Danu mulai kepikiran nih omongannya Pak Hakim nih, teman-teman. Oke, ini katanya ada yang ngirim ya. Siapa kira-kira yang ngirim ya? Akhirnya cobalah tuh dia sebutin nih orang-orang terdekatnya kan. Teman kantor 1, teman main 2, Mas Damar. Mas Damar. Nah, di sini tiba-tiba dia kepikiran Mas Damar nih, teman-teman. Akhirnya dia cobalah tuh runutin ya kan, kejadian apa aja yang ada Mas Damarnya. Oke, aku mulai bersinggungan sama Mas Damar semenjak ibu meninggal. Dia mau jual rumah ini, aku tolak. Terus pas Mas Damar kesini sama istrinya bilang gini nih, "Lihat ya Nu ya, pegang omonganku. Kamu gak akan betah tinggal di rumah ini." Nah, gak lama dari situ, mulailah ada gangguan-gangguan. Sampai kejadian jatuhnya lampu gantung itu. Baru deh tuh dia mikir nih, apa aku dibikin gak betah ya tinggal di sini? Apa beneran Mas Damar ya pelakunya? Tapi di sini dia masih gak percaya nih, teman-teman. Kayak, masa sih Mas Damar pelakunya? Tapi selain Mas Damar, justru dia lebih yakin kalau pelakunya itu kakak iparnya, istrinya Mas Damar. Karena kalau menurut pandangannya si Danu, Mas Damar itu tuh paling takut sama istrinya. Ada beberapa kondisi di mana Mas Damar ini kelihatan kayak disetir. Kayak, apa tuh, dia tuh kayak gak berani ngomong sama istrinya. Justru, Mas Damar itu lebih berani ngebentak ibunya.
ketimbang marahin istri. Makanya kalaupun bukan Mas Damar, kemungkinan besar istrinya yang ngirimin itu. Tapi ya dengan sepengetahuan Mas Damar juga gitu. Udah tuh setelah Danu curiga, dia nggak konfrontasi langsung ke Mas Damar ataupun ke istrinya. Karena takutnya itu tuh tuduhan doang ya teman-teman ya. Soalnya kan nggak ada bukti juga kan. Ya udah, intinya kejadian-kejadian horor itu dianggap kayak ya emang rumahnya ini serem aja. Apalagi semenjak ibunya meninggal. Nah udah tuh. Jadi sampai detik ini Danu itu juga hidup dengan hati yang gak enak nih. Dia masih bertanya-tanya tuh, bener gak ya selama ini semua itu yang ngirim itu Mas Damar? Nah intinya setelah rumah itu tuh sering disolatin ya, di ngajiin sama si Danu, gangguan-gangguan itu tuh pelan-pelan tuh hilang ya. Ya walaupun kadang masih ada nyium bau-bau aneh gitu, tapi sejauh ini tuh nggak ada kejadian yang bisa ngebayain nyawanya si Danu. Nah sampai sekarang rumahnya itu masih ada, direnov sama si Danu dan tinggal di sana sama istri dan 2 anak-anaknya. So itu dia tadi teman-teman cerita kiriman dari Danu. Sebenarnya yang bikin aku mikir di sini tuh kejadian lampu jatuh itu sih ya, iya kan? Kayak kalau nggak ada suara kompor dan Danu masih di atas, ya kita nggak tahu lah nasibnya teman-teman ya. Dan mungkin ujung-ujungnya rumah itu bisa dijual sama Mas Damar. Ya walau alam lah. Menurut kalian kira-kira siapa yang ngirimin teror itu teman-teman? Apakah beneran Mas Damar atau ya kebetulan emang rumahnya aja tuh serem? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian mau kisah horornya aku bacain, boleh kirim aja lewat DM di Instagram aku yang ada di bawah sini. Jangan lupa di follow juga ya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.